Bismillahirrahmanirrahim. Di usia 18 tahun, Abdul Qadir kecil berangkat ke Baghdad untuk mencari ilmu. Bekal sederhana diberikan sang ibu, bersama pesan, "Nak, jangan pernah berbohong." Di tengah perjalanan, rombongan kafilahnya diserang perampok. Semua orang bersembunyi dan menyembunyikan harta mereka. Tapi tidak dengan Abdul Qadir. Saat ditanya perampok, ia berkata jujur, "Aku membawa 40 dinar, disimpan di dalam jubahku." Perampok itu tertawa dan menganggapnya gila. Tapi saat diperiksa, benar, uang itu ada. Pemimpin perampok datang. Heran, "Kenapa kau tidak bohong, Nak?" Dengan tenang, Abdul Qadir menjawab, "Ibuku berpesan agar aku tak pernah berbohong. Aku lebih takut mengkhianati ibu daripada kehilangan harta." Seketika, hati sang pemimpin perampok luluh. Ia menangis, bertobat, dan seluruh kelompoknya ikut bertaubat. Satu kejujuran mengubah para penjahat menjadi hamba Allah yang taat. Sebelum berangkat menuntut ilmu ke Baghdad, Abdul Qadir muda berpamitan pada ibunya. Sang ibu, seorang wanita solehah, menatap wajah anaknya dengan penuh haru. Ia tahu perjalanan itu tidak mudah. Dalam pelukannya, ia berdoa lirih, "Ya Allah, jaga anakku, jadikan ia orang yang Engkau cintai." Ia sisipkan 40 dinar di jubah anaknya, lalu berkata, "Nak, jangan pernah bohong, walau nyawamu terancam." Kata-kata itu melekat dalam hati Abdul Qadir seumur hidupnya. Doa dan pesan tulus sang ibu menjadi pondasi awal kesalihan dan kejujuran sang wali besar. Karena dari seorang ibu yang ikhlas, lahirlah seorang anak yang menjadi kekasih Allah. Di kota Baghdad, Syekh Abdul Qadir muda hidup dalam kondisi sangat sederhana. Ia rela menahan lapar berhari-hari demi menuntut ilmu. Tak jarang, ia hanya meminum air sungai agar bisa tetap bertahan. Suatu hari, rasa laparnya begitu kuat hingga ia hampir pingsan. Tapi ia menolak meminta-minta. Ia lebih memilih berdoa dan bersabar, menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan benar, tak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu, membawa makanan tanpa diminta. Ini dari seseorang yang ingin membantu penuntut ilmu, katanya. Abdul Qadir pun tersenyum haru. Ia sadar siapa yang bersungguh-sungguh karena Allah, pasti Allah cukupkan. Dalam tidurnya yang tenang, Abdul Qadir muda bermimpi berada di tempat yang penuh cahaya. Di hadapannya berdiri sosok agung Rasulullah, tersenyum lembut padanya. Dengan suara penuh kasih, Nabi berkata, "Wahai Abdul Qadir, teruslah menuntut ilmu. Allah akan membimbingmu." Saat terbangun, air mata menetes dari matanya. Hatinya terasa begitu damai dan penuh semangat. Mimpi itu menjadi penyemangatnya bahwa perjuangannya bukan sia-sia. Ia pun berjanji dalam hati akan terus berjalan di jalan ilmu dan ketakwaan sampai akhir hayat. Karena bertemu Rasulullah, meski hanya dalam mimpi, adalah anugerah yang menguatkan jiwa. Suatu hari, seorang pria buta datang menghampiri Syekh Abdul Qadir Jailani. Dengan suara lirih, ia berkata, "Wahai Syekh, doakan aku agar bisa melihat kembali." Syekh pun menunduk sejenak, lalu mengangkat tangan ke langit. Ia berdoa khusyuk dengan air mata. Tiba-tiba, cahaya menyinari wajah pria itu, dan perlahan ia membuka matanya. "Aku bisa melihat, Masya Allah, aku bisa melihat!" teriaknya haru. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu pun terdiam, lalu menangis takjub akan karamah yang Allah berikan pada sang wali. Tapi Syekh hanya berkata lembut, "Ini bukan karena aku, ini karena Allah yang Maha menyembuhkan." Bismillahirrahmanirrahim. Di sebuah desa, warga hidup dalam ketakutan. Setiap malam, terdengar suara aneh dan gangguan tak kasat mata. Pohon-pohon tumbang, ternak hilang, anak-anak menangis tanpa sebab. Para ulama dan tokoh setempat tak mampu mengatasi.
hingga akhirnya mereka memohon bantuan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Saat malam tiba, Syekh datang. Dengan tenang, ia berdiri di tengah kegelapan dan membaca ayat-ayat suci. Tiba-tiba, terdengar suara keras menggelegar dari alam gaib. Jin itu muncul dalam wujud mengerikan. Tapi Syekh tak gentar. Ia berkata tegas, "Pergilah, tempat ini bukan milikmu. Takutlah pada Allah." Seketika, makhluk itu lenyap. Desa pun kembali tenang. Karomah itu jadi bukti bahwa kekuatan tauhid lebih dahsyat dari makhluk manapun. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari Syekh Abdul Qadir Jailani sedang duduk bersama para muridnya di sebuah taman. Seekor burung kecil tiba-tiba jatuh dari langit. Tak bergerak, mati. Para murid terdiam. Mereka berkata, "Wahai Syekh, burung itu telah mati." Syekh memandang burung itu dengan penuh kasih. Lalu ia berdoa, "Ya Allah, tunjukkan kekuasaanmu kepada mereka." Ia mengusap burung itu sambil membaca ayat suci. Tiba-tiba, burung itu mengepakkan sayapnya dan terbang kembali ke langit. Murid-murid terperangah, air mata mengalir, menyaksikan karamah nyata dari gurunya. Tapi Syekh hanya tersenyum dan berkata, "Semua ini hanyalah kuasa Allah. Jangan kagum pada hamba, tapi kagumlah pada Sang Pencipta." Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari, Syekh Abdul Qadir Jailani bertemu dengan seorang pencuri yang ketahuan mencuri di pasar. Alih-alih marah atau memanggil pengawal, Syekh memanggil pencuri itu dan berkata dengan lembut. Syekh melanjutkan, "Sesungguhnya setiap dosa bisa dihapus dengan taubat yang sungguh-sungguh dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan. Kenapa engkau mengambil hak orang lain yang bukan milikmu?" Pencuri itu terdiam, hatinya tersentuh oleh kelembutan Syekh. Pencuri itu meneteskan air mata, lalu berjanji untuk berubah dan memperbaiki hidupnya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kelembutan dan nasihat yang tulus bisa membuka pintu hidayah, bahkan untuk orang yang paling jauh dari jalan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Qadir Jailani dikenal sangat istiqamah dalam salat malam. Setiap malam, meski lelah setelah aktivitas seharian, beliau selalu bangun untuk berdiri menghadap alat dengan khusyuk. Suatu malam, seorang murid bertanya, "Wahai Syekh, apa rahasia kekuatan dan keteguhanmu menjalankan salat malam? Meski tubuh lelah, jiwa menjadi segar dan penuh kedamaian. Inilah sumber kekuatan sejati seorang hamba." Saya tersenyum dan menjawab, "Salat malam adalah waktu ketika hati paling dekat dengan Allah." Dari kisah ini, kita diingatkan untuk menjaga ibadah malam sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah, meski terkadang terasa berat. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah menyampaikan khutbah di sebuah tempat yang sunyi. Ajaibnya, bukan hanya manusia yang mendengarkan, tetapi makhluk halus pun terdiam menyimak setiap kata beliau. Khutbah beliau penuh hikmah dan nasihat tentang kebaikan yang mampu menyentuh hati semua makhluk di sekitar. Ini menunjukkan betapa kekuatan ilmu dan spiritual Syekh membuat pesan kebaikan tersebar hingga ke alam gaib. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu menyampaikan kebaikan dengan penuh ketulusan dan keyakinan, karena kebaikan itu punya daya tarik luar biasa.